warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok kita akan mewawancarai UMKM. Jadi sebelumnya perkenalkan ini dengan kakak siapa? Kakak Nurul Izzazah Fitri. Jadi kalau boleh tahu nama usaha kakaknya apa? Nama usahanya Sompol Bang Ewo. Siapa pertama kali yang mendirikan usaha ini? Ini sebenarnya kan usaha dari ibu. Jadi yang dirikan untuk usaha tersebut itu kakak. Awalnya kan di kampung biasa. Terus tambah berjalannya waktu kayak pengen usaha gitu. Jadi pengen buka usaha. Jadi pertama awal-awal kecil-kecilan ke rumah. Terus berjalan waktu ke Shopee, ke Gojek. Terus buka usaha ke cabang-cabang lainnya. Berdirinya usaha ini dari tahun berapa? Ini dari tahun 2020. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sih berjalan hampir 5 tahun ya. 5 tahun lebih gitu. Jadi dari 2020 berjalan, awal buka 2020, 2023 itu buka cabang 2. Jadi cabang 1 mulai 2020, cabang kedua mulai dari 2023. Untuk alamat cabangnya di mana saja? Yang pertama yang berdiri di 2020 itu di cabang di daerah Sasa, di Bundaran Sasa itu. Terus yang kedua di daerah Sencaki. Kenapa lebih memilih usaha Sempol? Jadi kan itu terinspirasi soalnya di rumah kan tidak ada makanan-makanan unik. Jadi kalau kita buka usaha yang unik-unik jadi orang-orang bisa tertarik, bisa langsung banyak yang pengen untuk menyicipi jajan-jajanan tersebut. Bisa diceritakan awal berdirinya usaha Sempol ini? Jadi kalau kita coba-coba, jadi kalau udah sukses, jadi kan udah ketagihan dalam bisnis itu. Jadi ku enak, gak ikut orang gitu. Sekarang yang kerja di sini ada berapa orang? Ini kan punya cabang 2, jadi kalau per cabang itu kerjanya 1 orang. Biasanya mereka ngurusnya bagian apa? Itu bagian semua kak, bagian masak, bagian bungkus, bagian nyiapin semuanya, bagian masukin rombong. Jadi kan rombongnya nggak tetap stay gitu ya. Jadi rombongnya itu masih didorong, masih dimasukin. Jadi semua kegiatan pekerjaan itu karyawan yang ngerjain. Bagaimana usaha ini bisa berjalan lancar? Usaha berjalan lancar itu karena rasanya kak, rasanya itu yang enak. Jadi orang-orang itu nggak kecewa untuk balik lagi. Jadi usaha lancar itu laris, alhamdulillah laris kak. Setiap hari itu pasti stoknya tuh habis gitu kan. Produksi Sempolnya setiap hari atau nunggu ada pesanan aja? Itu setiap hari pasti buat, setiap hari kecuali libur. Kira-kira setiap harinya buat berapa? Kalau hari biasa itu bawanya 800 sampai 900. Itu cabang pertama. Terus cabang kedua itu kalau hari biasa 500. Kalau puasa beda lagi. Kalau puasa ke cabang di Sasa itu bawa 1.500 sampai 1.000 lah gitu. Kalau di di Sencaki tetap 500. Oke, selanjutnya berapa modal awal yang digunakan untuk memulai usaha ini? Modal awal itu kan modalnya banyak banyak, mulai rombong, terus bahan-bahan, terus kan kayak alat-alat pembersihkan tuh butuh banget buat rombong. Jadi ya perkiraan hampir 7 jutaan gitu ya. Hampir 7 juta. Oke, selanjutnya bagaimana sistem pembayaran yang digunakan? Apa tunai, transfer, atau digital? Ini semua digunakan. Ada transfer, ada kiris, ada transfer, kiris sama tunai. Berapa perkiraan omset usaha ini per hari atau per minggu atau per bulan? Kalau sini sih dihitungnya per hari ya, Iya. per hari. Itu omsetnya kalau per hari bisa 500 sampai 300 gitu. Itu bersih. Apa saja aset yang dimiliki oleh usaha ini? Sepeda, terus rombong baru, bisa beli HP sendiri, udah itu deh. Oke, untuk Sempol ini kebanyakan peminatnya dari kalangan mana saja? Kalangan daerah sini, terus daerah luar, kebanyakan anak kecil kak. Coba kalau yang nonton ini ya, kalau sekali beli Sompol pasti ketagihan. Coba aja, lokasinya ada di Sencaki, di nomor 64 gitu.
Gimana cara biar jualan sempol ini bisa dikenal banyak orang? Dari rasa sih Beb. Jadi orang ke orang. Ini takarannya 1:1. Jadi kerasa ayamnya, kerasa rasa sempolnya gitu kan. Kalau misal ada pesaing, bagaimana cara mengatasi? Rasanya udah gak dirobain tuh udah wes, termasuk kita bersaing sih nggak ada, jadi tergantung rezekinya masing-masing gitu. Ada kendala gak selama ini jualan sempol? Waktu corona itu kendalanya, ekonomi semua kan turun itu waktu corona, soalnya kan udah di take down semua. Gimana caranya biar pelanggan tetap suka dan mau beli lagi? Rasanya itu nggak boleh berubah, terus pelayanannya itu harus senyum, ramah gitu. Sekian wawancara dari kami. Ini sedikit buat Kakak Vita, makasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Ya sama-sama.